saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, hingga kami beroleh kesempatan untuk berjumpa dengan-Mu sejenak di renungan pagi ini. Kami ingin mendengar firman-Mu. Kami yang terbatas di dalam pengertian, bukakanlah akal pikiran kami, agar kami mampu mendapatkan pesan-Mu, bahkan mampu menjadi pelaku firman di dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 90 ayat 12-17. Saya akan membacakannya untuk kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Berapa lama lagi? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti bunga yang mekar dan tidak lama kemudian menjadi layu, demikianlah kehidupan kita di dunia ini yang sangat singkat, hanya sementara. Selama-lamanya waktu hidup di dunia ini, tidak selama kekekalan di kehidupan yang akan datang, di mana Tuhan berada. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pemazmur membawa kita dalam pusaran pertanyaan, bagaimana kita melihat kesementaraan hidup ini, bagaimana kita menghitung hari-hari tersisa, masih berapa lama lagi? Kita diajak untuk merenungkan akhir dari hidup ini, sehingga kita dapat mengisi waktu yang ada dengan lebih bijaksana. Setiap kita sudah ditentukan masa hidupnya. Pertambahan umur secara otomatis merupakan berkurangnya masa hidup kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk secara maksimal menggunakan waktu yang tersisa itu, walau kita tidak tahu berapa lama lagi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berapa lama lagi kita abai akan batas waktu kita? Mau berapa lama lagi kita hidup dalam kesia-siaan? Ketika kita dalam kondisi sehat, kita sering abai mempersiapkan bekal hidup untuk masuk di dalam kekekalan. Dalam hal ini, Musa sebagai pemazmur memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan kemurahan Tuhan, dikenyangkan dengan kasih setia Allah, sehingga hidup dapat bersuka cita dan bersorak-sorai, seimbang di dalam mengalami penderitaan dan sukacita itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hendaklah di dalam semua pencapaian hidup kita merupakan suatu bentuk penghormatan kepada Allah, dengan melakukan apa yang dikehendakinya di dalam hidup kita, untuk Allah, untuk gereja, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk sesama kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin selama ini kita telah menyia-nyiakan waktu kita. Mari kita mengevaluasinya. Mari kita belajar menghitung hari-hari kita, mempergunakan semua waktu hidup kita dengan bijaksana dan bertanggung jawab, yang adalah tanda kedewasaan kita.
Menyadari berapa lama lagi waktu tersisa, mari belajar mengelola kehidupan dengan penuh hikmat, membuat skala prioritas sehingga tidak ada yang terlepas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menghargai waktu yang tersisa ini. Bertumbuhlah di dalam iman. Kasihilah orang-orang yang ada di lingkungan kehidupan kita, di dalam keluarga dan masyarakat. Kita harus berusaha untuk mau berubah, untuk mau meninggalkan kehidupan jahat dan keberdosaan kita yang ada. Walau jasmani kita semakin lemah, kekuatan semakin merosot, tetapi biarlah batin kita bertumbuh, semakin kokoh di dalam Tuhan, dan hidup senantiasa memuliakan namanya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami diingatkan untuk menyadari keterbatasan waktu yang kami miliki. Bahkan kami hidup hanya sementara di muka bumi ini, sampai akhirnya nanti masuk di dalam kekekalan. Kami memohon penyertaan tangan Tuhan. Tuhan mau pimpin kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini, kami mau berdoa untuk umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini. Berkatilah. Kami juga mau berdoa buat umat Tuhan yang sedang dalam pergumulan hidup. Ajarlah. Kiranya mereka cepat menyadari akan singkatnya waktu untuk masuk ke dalam kekekalan, sehingga mereka tidak terlarut hanya kepada pergumulan saja, tetapi segera menyadari harus bagaimana mempersiapkan diri sampai akhir masa, dan senantiasa memuliakan Tuhan, segera keluar dari pergumulannya. Inilah doa kami ya Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.